Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Ri Energy. Kita masih membahas tentang UIN data analysis, ya, masih tentang energi angin. Ya, di sini kita akan membahas cara mencari nilai faktor K bentuk, ya, faktor bentuk, dan C adalah faktor skalanya. Oke ya. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum like, subscribe, dan share my video, boleh langsung saja check it out ya. Jangan lupa, karena itu menurut saya sebagai apresiasi teman-teman yang telah menonton video ini. Oke ya, langsung saja kita ke materi. Oh ya, perlu diingatkan, materi yang saya jelaskan pada kali ini cukup berat, maka dari itu teman-teman harus menelaahnya lebih lagi ya, lebih fokus ya, lebih fokus ya. Oke, langsung saja. Nah, kita di sini besar ya. Nah, sini kita ada materi sedikit, yaitu untuk mengetahui distribusi Wind-Weibull. Nah, di sini Wind-Weibull bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, nah di sini penting sekali ya. Karena untuk mencari Wind-Weibull ya, nanti di sini teman-teman dari Wind-Weibull ini bisa mengetahui daya dari suatu wilayah yang berpotensi untuk dibangun sebuah PLTB ya, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga bayu ya, atau angin. Nah, di sini kita harus mengetahui parameter Weibull. Nah, parameter Weibull itu ada dua, yaitu adalah faktor K bentuk dan faktor C atau skala. Nah, metode yang sering digunakan oleh engineer atau pengembang energi terbarukan itu biasanya ada 5 metode, yaitu pertama metode grafik, metode standarisasi, metode moment, metode maksimum likelihood, dan energy pattern faktor ya. Itu yang sering dipakai di para peneliti energi terbarukan. Nah, pada kali ini, kesempatan kali ini kita membahas cuma dua ini ya, karena untuk metode 1 dan 2 aja ya kita jelaskan. Karena untuk metode 3, 4, 5-nya itu harus menggunakan program tambahan ya. Karena itu, karena keterbatasan, kita cuma dua ini doang. Oke ya. Kembali lagi, kita jelaskan sedikit bahwa Wind-Weibull ini itu pengaruhnya apa, kita dapat nilai K dan nilai C nya. Itu contohnya ini untuk nilai K nya, bahwa semakin besar nilai K nya, maka grafik Wind-Weibull nya akan semakin besar itu ya. Lebih simpel kayak gitu. Ini bisa teman-teman dipelajari ya. Ini pengaruhnya dari faktor K dan C. Oke, kita langsung saja ke metode kedua, yaitu metode standar deviasi. Nah, sini ada beberapa rumus, ada sekitar 5 rumus. Kita jelaskan satu persatu. Kita fokus ke penyelesaian masalahnya aja. Jadi tidak terfokus pada rumus ya. Nah, di sini pertama teman-teman nanti harus mencari kecepatan angin pertengahan. Ini rumusnya Vm sama dengan jumlah dari frekuensi dikali pangkat 3 dikali frekuensi jumlah dari frekuensi sama dengan dipangkatkan 1/3. Kemudian untuk rumus kedua itu standar deviasi. Rumus standar deviasi itu Fi frekuensi dikali kecepatan angin dikali Vm pangkat 2, terus kita bagikan dengan jumlah frekuensi diakarkan. Nah, ini untuk cari faktor K nya, ini kita menggunakan rumus ini. Jadi standar deviasi dibagi
kipas angin pertengahan tadi dipagatkan min 1,090. Untuk faktor C, dan di faktor C ini ada dua yang biasa dipakai ya. Ada yang pertama itu 2 kali PM, itu adalah ini kipas angin pertengahan dibagi akar Pi. Nah, menurut di berbagai buku, ini salah satu buku itu bahwa yang lebih akurat itu ini, itu VM dikali ke pangkat 26674 dibagi 184 ditambah 0,816 dikalikan dipangkatkan kayak dipangkatkan 273,855 ya. Itu. Tapi nanti bebas teman-teman, nanti kita bisa bandingkan ya antara kedua faktor ini. Oke, langsung saja kita hapus saja di sini ya. Tadi ada nyoba-nyoba ya. Oke ya, ini salah satu format yang saya buat supaya mempermudahkan dan mempercepat videonya ya. Oke, sini kita buat sampel ya, kecepatan angin. Dari misalnya teman-teman ada alat ukur yang terpasang, itu anemometer yang terpasang di suatu daerah. Nah, teman-teman pengen mengetahui faktor K ya dan faktor C nya. Di sini ini kecepatan anginnya. Kecepatan anginnya itu kita range-kan, kita bikin jarak. Maksudnya kita bikin terus 0 sampai 1, 1 sampai 2 dan seterusnya. Oke, 0 sampai 1, 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, biar mempercepat, kita langsung saja kayak gini. Nih, biar mempercepat. Nah, itu P ini adalah range-nya ya. Ini P min itu adalah pertengahan dari nilai faktor ini. Nah, caranya gampang kok untuk mencari nilainya. Yaitu 1 kita kasih kurung aja biar tidak terjadi kesalahan dalam menginput. Ditambah ini itu bebas ya, misalnya ditukar nggak apa-apa. Kali ini dalam kurung dibagi dengan 2. Oke, terus kita seret ini adalah nilai tengah dari P min. Frekuensi ini adalah nilai kecepatan angin yang sering muncul. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang cara mencari frekuensi suatu data, ada videonya di cara mencari membuat Winrose ya, kalau nggak salah ya itu. Nah, di sini kita jumlahkan frekuensinya. Oke. Oh, ada kesalahan. Oke, ini sebenarnya beda frekuensi ini dan frekuensi satunya itu kita memperkecil nilainya doang ya, sama dengan kita bagi dengan jumlah dari frekuensi. Ini kita kasih tanda dolar supaya kita nanti seretnya angkanya tidak berubah jadi tidak error. Dolar itu kayak ini. Nih, kalau misalnya kita tidak kasih tanda dolar, maka nanti ada error di penginputan nilai. Oke, kita selanjutnya kita jumlahkan nilainya, frekuensinya. Sum. Oke ya, perlu diingatkan bahwa frekuensi itu sama dengan 1, jumlahnya harus 1 atau mendekati 1 ya.
Kemudian di sini ya, ya. Nah, dari rumus ini saya biar mempermudah penghitungan, saya pisah-pisah. Jadi ini kita uraikan, biar memudahkan penghitungan. Nah, ini jumlah FI ini itu adalah jumlah dari ini frekuensi. FI sama dengan pangkat 3. Kita pertama itu cari kecepatan angin pertengahan. Cara itu FI tambah 3 ya, di pangkat 3 dibagi dengan FI, dipangkatkan 1/3. Kita pisah-pisah ya, kita carinya atas dulu ya. Caranya itu sama dengan frekuensi ini dikalikan kecepatan angin P-min D. P-min ini kita pangkatkan 3. Nah, biar lebih itu ya, kita lebih Oke, kita jumlahkan. Ini hasilnya. Kemudian kita ke satunya. Nah, ini sebenarnya yang rumus ini itu untuk mencari FM-nya ya. Nah, untuk yang satunya ini untuk mencari standar deviasi. Kita satu-satu aja ya dulu. Kita pecah-pecah aja biar nanti gampang input datanya. Oke ya, kita standar deviasi, kita pecah lagi. Jadi kan kita pecahkan ini lagi biar lebih rapi, lebih tertata. Oke ya. Caranya itu nanti ya, kita nanti dulu. Kita ke standar deviasi ini dulu. Kita cari nilai ini dulu. Caranya itu sama dengan buka dong ini, dari ini kita cari ini, karena kita udah mencari FI V pangkat 3 ini, kita tinggal menghitungnya ini dari kolom, dan yang kolom kita olah tadi dibagi dengan FI, itu jumlahnya itu sama dengan 1, dipangkatkan dengan 1/3. Ini dikurang, maksudnya dibagi 1 nih. Oke, kita tutup kurung, kita pangkatkan, tutup buka kurung lagi 1/3. Teliti ya teman-teman, harus dikasih tanda kurung ini ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam penginputan nanti ya. Ini hasilnya. Oke, ini kita udah dapat nilai angin tengahnya. Selanjutnya kita mau cari ini, yaitu frekuensi P-min ini P-min ya. Oke ya, ini
Oh, PM. Maaf, maaf. Ini PI ini maksudnya P min. P min. Ini PM. Nah, oke. Oke. Oke ya. Frekuensinya ini sama dengan frekuensi dikali P min dikurang PM nih. Nah, ini kita kasih tanda bintang ya supaya nanti kita seret tidak berpindah ya. Ditutup, dipangkatkan 2. Oh ya, ini maaf ya. Oke, dah. Itu hasilnya. Kita seret sampai ke bawah. Terus kita jumlahkan sum dari data ini. Nah, dari sini kita nanti cari nilai standar deviasinya. Caranya yaitu kita lihat rumus lagi bahwa ini dalam akar. Nah, lambang akar di dalam Excel itu yaitu SQRT. Ya, langsung saja kita lihat. Ini kan udah di kolom pertama karena sudah dicari, kita tinggal membagikan dengan jumlah frekuensi, jadi sama dengan 1 ya. Oke. Dan sama dengan SQRT. Oke. Ini dibagi nih sama dengan tutup kurung. Ini dia hasilnya. Kemudian kita mencari faktor K, faktor bentuknya. Caranya itu ini bisa teman-teman lihat. Kita nih faktor bentuk yaitu faktor standar deviasi dibagi P min dia kecepatan angin pertengahan di pangkat min 1,09. Oke, sama dengan standar deviasi kemudian kita kurungan standar deviasi ini, rumus ini dibagi dengan ini, kita pangkatkan dengan min 1,090. Ini hasilnya. Nah, ini kita cari faktor bentuknya. Ini metode 1, yang ini metode 1 yang biasa. Nah, katanya ini metode yang selanjutnya itu metode yang katanya akurat gitu ya. Di buku, salah satu buku ya, kata penelitian bahwa ini yang lebih akurat. Tapi di buku lain juga mengatakan ini lebih akurat. Jadi terserah teman-teman. Pertama kita yaitu rumus yang pertama, kita cari faktor skala yang pertama yaitu Vm dikali akar dari V. Oke ya.
sama dengan 2 dikali PM akar SQT. Oke. Akar dari 3,14. Pi itu 3,14 ya saya pakai. Tuh. Jangan lupa di sini kita kasih tanda kurung. Oke, hasilnya. Dan kemudian kita ini yang pertama, faktor K pertama. Kita selanjutnya ke faktor bukan pertama, faktor C pertama yang rumus pertama. Ini yang katanya lebih akurat ya. Nanti kita bandingkan kalau kita udah dapat nilainya. Caranya itu agak sedikit lebih rumit ya. Faktor bentuk akar dari faktor bentuk, nilai faktor bentuk kita kalikan dengan PM, kecepatan angin pertengahan, kita pangkatkan dengan 2,6674. Ya, jangan lupa dikasih akar di depan, maaf dari lupa. Terus kita bagi dengan 0,184. Lihat 0,184 ditambah 0,816 tambah 0,18 sini jangan lupa kita kasih tanda kurung ya, soal kita mau akarkan, kita akarkan ini, kita kalikan terus kita akarkan, kita kalikan kayak faktor K ini, faktor K udah kita masukkan, kita pangkatkan 2 dari sini, kita pangkatkan 2, kita pangkatkan 2,7 sekian ya, 2,738/5. Tutup. Coba kita lihat. Ada kesalahan, kita cek lagi ya satu persatu. Ini oke, ada satu udah. Masih ada kesalahan, kita cek lagi.
Bentar ya, kayak ada kesalahan. Oh, kebalik ternyata teman-teman. Kebalik. Oke, coba. Nah, hampir mendekati ya, karena dia ada kesalahan di bagian DM-nya. Mungkin ada kesalahan. Oke, kita cek lagi. Oh, 816 ini 816. 1 ini teman-teman, maaf ada kesalahan. 16 816 terus ya. Oke, coba kita enter. Nah, udah benar. Jadi perbedaannya itu sedikit ya antara metode pertama dan metode kedua untuk mencari nilai faktor C-nya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada kesalahan sedikit tadi, jadi sedikit panjang. Maka dari itu teman-teman harus lebih berhati-hati dan lebih fokus untuk mengerjakan standar biasa ini. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila bermanfaat, like dan subscribe dan share video saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.